Kalau daftarin mereka dengan tulisan standar itu tanpa ada logo, itu nantinya dia punya logo, harus daftar ulang atau biarin aja, Pak? Ya, Karena kan duit lagi kalau kalau daftar memang. ulang. Cuma kembali lagi, definisi merek itu kan digunakan. Jadi Ya. kembali lagi yang digunakan yang mana? Yang hitam putih itu atau yang ada warnanya, ada logonya. Ketika ada orang melihat satu peluang kayak gitu, dia akan melakukan gugatan penghapusan. Jadi merek itu diambil, dicuri secara legal. Kalau daftarin mereka dengan tulisan standar itu tanpa ada logo, itu nantinya dia punya logo, harus daftar ulang atau biarin aja, Pak? Ya, Karena kan duit lagi kalau kalau daftar memang. ulang. Cuma kembali lagi, definisi merek itu kan digunakan. Jadi Ya. kembali lagi yang digunakan yang mana? Yang hitam putih itu atau yang ada warnanya, ada logonya. Ah, Nah, itu tetap harus daftar lagi. Itu ah. sebagai bukti kepemilikan. Kita punya yang hitam putih. Kita punya memiliki aset yang hitam putih. Tapi tidak punya aset yang logo itu. Konyol. Itu Itu bisa bermasalah. bermasalah. Gini, masalahnya gini. Ya. Itu boleh dianggap merek tidak dipakai. Ketika ada orang melihat satu peluang kayak gitu, dia akan melakukan gugatan penghapusan. Jadi merek itu diambil, dicuri secara legal. Caranya adalah digugat penghapusan, merek itu nggak dipakai. Karena kalau dulu kan 3 tahun berturut-turut kan, sejak merek itu terdaftar atau penggunaan terakhir. Sekarang gara-gara COVID ada yang uji materi ke MK, nambah 2 tahun, jadi 5 tahun. Jadi dalam waktu 5 tahun merek itu tidak dipakai, jadi ada pihak yang mau memakai, caranya bisa ngapus mereknya. Itu kesian orang yang dipikir ini salah paham ya, artinya merek yang dipakai dianggap tidak dipakai. Padahal dia bilang, itu merek saya masih pakai. Enggak, yang Anda pakai yang ini. Berarti itu merek itu dianggap tidak dipakai. Itu bisa dicuri secara itu legal. Kalau misalnya dia lupa daftar ulang gimana, Pak? Udah 10 tahun dia Ya, lupa, tiba-tiba ada yang merek orang lain ngambil gitu. ya itu memang terbanyak terjadi dan memang khusus untuk merek laku. Kalau merek kita laku, laris, Iya. kita harus ada proteksi lebih. Nah, negara ini sudah memfasilitasi orang yang lupa-lupa itu. Gimana cara fasilitas? Kalau dulu orang boleh perpanjang mereknya itu setahun sebelum expired. Oke. Jadi tahun ke-10-nya ya. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang diparuh dua. 6 bulan plus 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelum expired dan 6 bulan setelah expired maksimumnya. Cuma bedanya ketika sudah expired, itu dikasih tenggang waktu 6 bulan. Itu biayanya beda. Lebih mahal. 2 kalinya. Ada biaya penalti yang harus dibayar. Ya. Nah, setelah expired itu, setelah tenggang waktu 6 bulan, kalau masih lupa gimana? Ya sudah, relakan itu merek bisa diambil orang. Secara legal bisa Secara diambil orang. legal bisa diambil orang. Dianggap Walaupun merek. dia masih pakai. Ya, karena kalau merek nggak diperpanjang itu dianggap nggak dipakai. Bahasanya itu, merek yang nggak diperpanjang, tidak, bukan daftar lagi nggak, tapi perpanjangan merek bahasanya, renewal. Nah, ketika perpanjangan merek itu dia tidak pakai, waktunya kelupaan, itu akan jadi eh, apa ya, potensi bisnis, peluang bisnis buat orang-orang yang mengambil merek itu secara gratis. Nggak usah bangun brand lagi. Itu. Nah, kemudian satu lagi, biasanya kendalanya gini, ketika kita sudah sukses, biasanya ya, sudah sukses, itu kita pindah rumah. Kita pindah rumah, pindah alamat, dari rumah yang standar, kita juga di rumah yang gedungan yang besar. Ya. Nah, ketika pindah rumah, kita mau perpanjang merek itu nggak bisa. Karena alamatnya kita sudah alamat yang baru. Jadi kita harus perubahan alamat dulu. Jadi ada bayar dulu PNBP-nya perubahan alamat, baru kita bisa perpanjang. Jadi kita terkena hambatan lagi, hambatan orang kaya. Jadi kita jadi kaya, tapi kita harus bayar ke negara antara kita merubah alamat yang lama ke alamat kita yang baru. Itu kelihatannya simpel, tapi itu menghambat dalam kita perpanjangan merek. Simple. Itu masalah-masalah yang kayak receh, tapi kita terjadi. Kenapa? Kita nggak bisa perpanjang. Kenapa lu? Alamatnya kamu berubah. Itu saya. Nggak bisa, Pak. Itu waktunya, sementara untuk perpanjang waktunya udah mepet. Gimana? Ini untuk merubah alamat proses butuh waktu. Untuk perpanjang juga butuh waktu. Jadi kita mati di waktu. Jadi yang paling aman ya kita pastiin setahun sebelum expired kita pasti kita rubah alamat. Karena rubah alamat itu kadang mesti ngurus pakai surat lurah ya.
Menyatakan dulu alamatnya di sini, sekarang pindah di sini. Atau pakai KTP lama dan KTP baru. Ya kalau masih kita simpan. Nah itu yang administratif yang agak sama sekali kita biasanya kesampingkan, kita abaikan. Dan itu jadi masalah pada saat kita mau memperpanjang merek kita. Merek ini bisa menimbulkan masalah apa sih Pak kalau dalam jualan online yang mungkin kasus-kasusnya atau kasus-kasus soal merek yang masih hangat yang bisa dikasih Ya. contoh tuh yang memang pentingnya merek tuh seperti ini loh. Ya merek sekarang ini sudah gak sama dari dulu ya. Sekarang merek, orang punya merek itu, punya sertifikat merek ya, itu lebih sakti daripada zaman dulu. Oh gitu? Ya. Dengan adanya sertifikat merek, kita bisa memblokir online-online itu. Online-online shop bisa blokir. Ya itu ada aturannya, kita tinggal blokir, bisa take down. Kemudian kedua, kita bisa... Pernah take down itu Pak? Sering. Sering ya? Kan juga kalau misalkan di Shopee kan ada aturannya kan, gimana cara men-take down di Shopee, kemudian di Tokopedia bagaimana ada. Itu tinggal pencet. Nah, atau kalau misalkan mau langsung laporkan sekali, ya kalau mau sekali jalan lebih sakti ya ke lawyer langsung. Bukan, itu ada namanya Direktorat Penyidikan, sekarang namanya Direktorat Penegakan Hukum. Itu di DJKI, nanti ke sana, nanti dari sana koordinasi sama Komdigi, Kementerian Info, dulu namanya Kominfo. Nah itu nanti dia punya surat, nanti bisa men-take down langsung gas semua. Tokopedia semua digas semua, pakai surat itu satu. Jadi surat itu langsung bawa? Iya, itu pakai jurus ini ya. Sakti. Ya, itu apa ya? Sabu jagat. Nah, jurus sabu jagat ya, itu satu surat tapi bisa babat habis semua. Nah, itu. Nah, kemudian juga bisa di memblokir impor. Jadi kalau ada impor-impor barang-barang misalkan mereknya yang kita melanggar, itu namanya kita bisa masukin di sistemnya C Sahaki. Itu 2020 kasus pertama itu bolpen dari Cina diblokir. Bolpen standar diblokir. Itu kasus pertama dari Cina. Karena kebanyakan kita impor dari Cina. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman punya merek dan impornya dari Cina, ini mending harus didaftar di dua negara, di Indonesianya dan di Cinanya. Supaya apa? Supaya di Cinanya nggak terhambat pada saat mau dikirim ke Indonesia. Kemudian di Indonesianya juga nggak terhambat ketika ada sistem CISA dari Bea Cukai tadi, dari custom. Jadi kita harus punya dua, kecuali di Cinanya polosan, nggak ada brandnya. Masuk ke Indonesia baru di brand, baru dikasih brandnya. Itu nggak usah. Tapi kebanyakan nggak gitu, karena itu cost lagi kan. Di Cinanya sudah ada brandnya. Begitu masuk di Indonesia, dia kalau misalkan kena blokir di Cinanya, dia nggak bisa dikirim barangnya, karena terkait haki tadi. Tuh. Berarti penting untuk sebuah brand, apalagi yang memang ada rencana nih mau diekspor ke negara lain, untuk didaftarkan di lebih daripada satu negara. Ya itu kan opsi ya. Kalau kita memang ada opsi untuk kita ekspor ke misalkan negara ASEAN aja ya, itu kita harus didaftar di beberapa negara ASEAN itu. Karena takutnya apa? Takutnya begitu masuk di negara itu nanti kita akan ketemu sama, memang nggak saling kenal, bisa jadi nggak saling kenal. Tapi kebetulan mereknya sama, akhirnya kita bisa kena masalah. Kena fine, kemudian dianggap pelanggaran merek. Ada nggak case Om dari merek-merek yang udah dibantu, yang udah mendaftarkan untuk ke luar negeri? Ada. Ini saya mau cerita ya sedikit ya. Kasus brand merek minyak angin. Merek minyak angin saya sebut aja, mereknya Safecare. Pernah tahu nggak ya? Iya, Safecare. Jadi Safecare itu adalah pengalaman saya juga yang pertama untuk mendaftarkan merek secara internasional. Indonesia waktu itu belum taken ya, belum tanda tangan merek internasional yang namanya perjanjian Madrid Protokol, belum. Karena itu kejadian 2012. Akhirnya kita nebeng kantor hakimnya Singapura, namanya IPOS, Intellectual Property Office of Singapore. Nah itu kita nebeng di sana untuk pakai skema namanya Madrid Protokol, karena di Singapura itu sejak tahun 2000 sudah running yang namanya pendaftaran merek internasional, lebih maju Singapura. Akhirnya saya juga belajar di sana, dia masukin di 15 negara. Habis itu, bukan 15-nya, dia akhirnya kelupaan. Ada mau masuk lagi Filipina. Kelupaan di Filipina? Nah, kelupaan di Filipina. Nggak centang Filipina. Ternyata di Filipina sudah didaftarin orang. Waduh. Ya. Daftarin orang. Kemudian Indonesia sudah Madrid Protokol, ikut 2018. Yang bersangkutan kontak saya. Mau daftarin untuk di Filipina. Saya nggak ngecek lagi. Bilang, oh ya kamu kan kelewatan. Oke. Pada saat kita masukin baru tahu, ditolak. Dan pendaftaran merek itu hampir sama 100%. Saya tanya, lu kenal? Enggak kenal. Jadi ini sama nggak kenal, memang mau niru.
Jadi yang niru itu tidak cuma yang di Indonesia, di Filipina itu juga mau cari conconan, cari peluang-peluang. Ini namanya peluang bisnis ya, untuk jadi spekulan merek tadi. Jadi spekulasi, siapa tahu yang dari pihak Chefcare mau beli mereknya. Akhirnya kita siapkan satu tindakan hukum, artinya kita mau siapkan lawyer di sana di Filipina untuk mau lakukan namanya gugatan pembatalan mereknya itu. Yeah. Dan Bejo itu nggak kemana ya, ini kebetulan orang baik ya. Di Filipina itu ada satu syarat yang sangat ketat, di mana merek itu harus dipakai. Begitu berapa tahun ya, mungkin 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun itu nggak dipakai, maka negara bisa menghapus merek itu secara langsung. Dihapus. Nah, kalau di statusnya itu namanya invalidation, langsung dihapus. Mereknya yang Chefcare yang punya orang Filipina itu dihapus. Begitu dihapus, kita lihat, Pak, ini nggak usah lakukan ini lagi. Nggak usah upaya minggir semua, upaya hukum. Kamu hoki nih, daftar aja langsung bisa dapat. Nggak usah pakai sistem internasional, nggak usah. Kamu sewa trademark agent di sana. Kenal nggak kok? Kenal. Nah, kontaki orangnya, mau langsung daftar. Jadi dapat mereknya lagi, nggak usah upaya hukum. Dapat. Nah, ini itu kejadian yang ya mungkin 1001 ya itu ya. Kebetulan dia mau melakukan udah hitung-hitungan kos tuh. Biayanya berapa. Hanya masalah kelupaan satu negara yang namanya Filipina itu. Ternyata pasar dia ekspor ke Filipina. Ada niat ekspor ke Filipina, dia baru 2018 suruh saya untuk daftarin ke Filipina. Dan ternyata ditolak, di pendaftaran internasional ditolak, nama yang orang yang nakalnya yang diduga nakal, kita ngomong nakal, diduga nakal. Namanya inisialnya MG, itu orangnya yang daftarin mereknya. Hampir 100% sama. Jadi tetap sama. Tapi orang lokal MG itu? Orang lokal yang daftarin. Ya kita masih belum ya, di Indonesia belum. Jadi mereknya nggak dipakai, nggak otomatis dihapus, tapi harus dipakai. Jadi kalau di Indonesia ini bisa 3 cara untuk ngapusin merek. Yang cara pertama adalah orangnya sendiri yang mau hapus. Yeah. Ya mungkin ada perjanjian ya, antara misalkan orangnya kongsian. Jadi kalau misalkan kita bisnisnya berhenti, setiap orang nggak boleh loh memiliki ini. Sementara kan pakai namamu karena kamu yang punya NPWP. Dulu kan pakai NPWP, sekarang nggak usah pakai KTP kan, nyambung udah. Ya sudah, kamu yang punya NPWP, kamu pakai namamu. Tapi ini nama kita bertiga loh. Akhirnya bisnis, tiba-tiba bisnisnya nggak jalan. Nah, sebagai konsekuensinya, kita udah perjanjian di awal nih komitmen. Kalau misalnya bisnis nggak jalan, kamu juga nggak boleh miliki. Harus dihapus seperti itu. Ya, hapus. Gentleman agreement. Nah, yang kedua, itu harus pakai rekomendasi dari komisi lewat menteri, tangannya Menteri Hukum dan HAM. Dulu namanya Menteri Hukum dan HAM, sekarang namanya Menteri Hukum. Kasus Bensu, itu pakai tangannya Menteri Hukum dan HAM. Jadi pakai tangannya Menteri Hukum dan HAM untuk ngapus mereknya itu. Rame tapi kasusnya, begitu dihapus rame. Nah, untuk menghapus itu syaratnya harus pakai rekomendasi Komisi Banding Merek. Itu adalah satu badan independen. Nah, itu kasus Bensu. Selesai ya, itu ada 2 cara. Cara ketiga, ya pakai gugatan penghapusan. Jadi kita gugatan penghapusan, kalau dulu 3 tahun berturut-turut nggak dipakai, sekarang kalau mau menghapus harus 5 tahun berturut-turut merek itu nggak dipakai. Bisa dihitung dari sertifikat merek itu keluar, bukan dari permohonan ya. Dari sertifikat merek itu keluar atau penggunaan pemakaian terakhir dari merek itu. Ya. Dan terakhir yang keempat adalah mereknya nggak diperpanjang sama pemiliknya. Nunggu 10 tahun berarti? Iya, bisa jadi banyak. Jadi ada case-case tertentu yang kadang-kadang kita di luar dugaan, lawannya seakan-akan kayak ini optimis perpanjang, tapi ternyata dia lupa. Kelupaan perpanjang, ya merek itu di-seal di publik. Jadi orang bisa cepat-cepatan ambil. Karena sistemnya di merek ini kan first to file. Siapa yang daftar duluan, dia bisa dapat. Cuman kembali lagi, harus diuji apakah orang yang daftar duluan ini punya etikat baik atau enggak. Itu sangat relatif, orang baik tidak baik itu. Gimana caranya orang tahu orang itu baik atau enggak baik. Jadi seperti yang di Surabaya saya cerita tadi itu, ya kita nggak tahu juga. Jadi kita konsultan juga nggak ngerti orang itu baik atau nggak baik. Orang itu datang, mau daftar merek, ya kita ngikuti SOP-nya, dicek dulu mereknya, ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah, oke, kita kasih presentasi bisa dapat, mereknya mungkin sekitar 80% bisa dapat. Dia oke, kemudian dia kasih surat kuasa ke kita kasih surat pernyataan, merek ini milik saya, nggak niru orang lain. Itu pegangan kita sebenarnya, kan kita nggak tahu orang ini punya niat apa. Tapi yang paling tidak syarat itu sebenarnya yang melepaskan kita dari masalah. Karena kita kerjaan konsultan bukan menyelidiki orang ini niatnya baik atau nggak baik, tetapi kita berusaha seprofesional mungkin untuk membantu agar pendaftaran merek ini lancar sampai finish. Masalah merek ini laku nggak laku bukan urusan kita. Makanya kita harus bedakan yang di atas dan di bawah. Yang di bawah ini namanya
konsultan kekayaan intelektual. Yang di atas namanya mungkin branding consultant ya. Bagaimana caranya bikin brand itu apa mereknya itu laku. Laku. Iya, jadi jangan sampai yang di atas sama yang di bawah itu nggak sinkron. Yang di atas tuh saking terlalu kencengnya, brandnya kenceng, laku, laris, viral. Tapi yang di bawah mereknya ditolak. Atau malah nggak didaftar. Nah, itu yang resikonya. Nah, kita mau bahas nanti step by step-nya buat teman-teman online seller ya. Step by step apa yang harus dilakukan, jangan sampai melakukan kesalahan 1, 2, 3, 4 ini dalam pendaftaran merek. Ya, kita akan bahas di video kita kedua. Di mana buat teman-teman botakers bisa dapatkan aksesnya langsung di sana. Tapi buat teman-teman jangan mana-mana, subscribe soalnya kita bakal bahas lebih lanjut dengan dokter merek ya Om Benny. Ya, thank you. Sampai jumpa di video kedua. Thank you.